Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maria Tulkitia dengan NIM 2002 1040 2106. Dan saya Fajatri Haryadi dengan NIM 2002 1040 2126. Dan saya Chandra Tejo Pangestu dengan NIM 2002 1040 2112. Nah, pada kesempatan ini kami bertiga akan menjelaskan terkait alih kode bahasa yang terjadi dalam komunikasi dan interaksi sehari-hari masyarakat. Apa sih alih kode itu? Dan sebenarnya apa fungsi daripada alih kode itu sendiri? Untuk mengetahui lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan dari dua rekan saya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu alih kode. Jadi alih kode itu adalah penggunaan bahasa lain atau ragam bahasa lain dalam suatu percakapan. Jadi misalnya terdapat dua orang pencakap yang sedang bercakap-cakap dengan bahasanya sendiri atau bahasa ibu. Kemudian datang pendatang baru dan dia ingin ikut bercakap-cakap dengan mereka dengan menggunakan bahasa dia sendiri. Jadi dalam percakapan tersebut sudah terjadi alih kode antara bahasa ibu yang sedang digunakan oleh dua orang pencakap pertama tadi dan bahasa pendatang yang digunakan oleh pencakap yang baru datang tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi yang barusan itu adalah penjelasan. Nah, sekarang adalah fungsi daripada bahasa alih kode ini. Fungsi daripada alih kode adalah untuk mempererat keberagaman yang ada di sekitar kita dengan cara seperti yang Fajar berikan contoh barusan. Dan itu berguna untuk kita bisa berkomunikasi antar umat lain atau etnis lain dengan bahasanya masing-masing, yang menyebabkan kita menjadi lebih akur dan lebih erat hubungannya. Jadi seperti itu untuk fungsinya. Oh, ya. Jadi alih kode itu memiliki fungsi seperti itu ya. Ya. Mungkin karena ini juga sih, mungkin karena dalam masyarakat itu kan terdiri dari beberapa kultur gitu ya. Dan setiap kultur itu kan ada apa? Ada bahasanya masing-masing gitu ya. Ada bahasa daerahnya. Nah, ada bahasa daerahnya masing-masing. Sehingga ya wajar-wajar saja ketika berkomunikasi atau berinteraksi mereka menggunakan bahasa daerah asalnya gitu. Nah, ada yang namanya alih kode inilah yang berfungsi untuk menyatukan perbedaan itu gitu ya. Nah, ya benar. Iya, seperti itu. Untuk menciptakan ini sih apa? Kenyamanan kali ya. Kenyamanan dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Oke, nah itu tadi adalah penjelasan tentang pengertian alih kode dan fungsi alih kode. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi, kami bertiga akan memberikan contoh konkret kepada teman-teman. Baik, mari kita simak contoh konkret yang akan kita berikan. Wih, Hai, jadi apa, Ben? tugas Tugas. dari referensi. Ben, Referensi di jadwal tugas kita. tugas apa ini? Tugas morfologi. Cek morfologi, masa tak marah, Ben? Kamis mari. Marah. Kok, Ben? Aku sih sudah. Kamis mari bisa. Sudah. Aku tak bisa dulu. Kalau ngewangnya aku. Tak apa, ngapa tugas? Di sini kiloannya. Bisa. Kan pada mama. Ya. No, bantuin no. Cek tugas ngari ya. Apa itu angel itu? Ya, caranya ya ketika ya. Nah, badan yang bebereng didi. Ya, ada penjelas ya. Saya kada. Soal apa ya? Iya, itu angel kan? Kenapa? Oh iya. Di soalnya. Bentau. Jawab lah. Soalnya kenapa beda? Iya. Sama kok. Beda itu. Sama. Beda. Coba Ini lah. yang morfologi kemarin kan? Iya. Loh ini loh diaca aja. Kemarin punya nomor satunya ada di nomor 5.
Nah, di Fajar ini yang nomor 5, di nomor 1. Jadi Mangga. sama soalnya, makanya jangan terpacu sama nomor. Mangga Iya, mah. soalnya. Coba deh, coba. Coba. Teka. Iya. Tak tahu kok nyontoh sih bagian Ria. Iya, berarti itu wes ya. Nyanyi coba benar. Masih tahu Ben? Sama ini loh kan morfofonologi. Iya. Yang nomor 1 itu morfofonologi itu dia apa nomor 5. Jadi itu masih penjelasannya sama kayak kemarin yang udah dijelasin sama dosen. Jadi kita tinggal nambahin aja dari contohnya, dari referensi yang udah kamu dapat, nah baru ditambahin. Coba Pak. Oh aduh iya. Siapa tak tahu sih Ben. Ada nyontoh kok. Wes berarti minggu nutup ini. Ya udah. Iya. Oh iya. Nah, itu tadi adalah contoh konkret dari fenomena ahli kode bahasa yang terjadi dalam komunikasi atau interaksi masyarakat kita sehari-hari. Di mana dalam kasus tadi saya sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya sendiri menggunakan bahasa Jawa. Dan saya menggunakan bahasa Madura yang tentu saja saya menggunakan bahasa asli saya sendiri. Nah, kenapa saya menggunakan bahasa Madura di percakapan barusan? Karena saya ingin memperkenalkan bahasa Madura dan agar mereka mengerti bahasa itu sendiri. Dan juga kenapa saya menggunakan bahasa Madura yang kasar. Nah, jadi gini teman-teman. Saya datang dengan melihat paras dari teman-teman saya ini itu sebaya dengan saya. Jadi otomatis saya memiliki mindset atau pola pikir bahwa mereka ini seumuran dengan saya. Dan untuk menggunakan bahasa kasar tersebut, saya harus melihat umur. Jadi seperti itu. Umur dari lawan bicaranya ya. Iya. Iya. Oke. Terus saya tadi juga kenapa menggunakan bahasa Jawa Ngoko itu karena seperti yang dikatakan Chandra tadi, kalau yang menjadi lawan bicara itu adalah teman sebaya atau seumuran, dan di dalam peraturan bahasa Jawa itu dalam menggunakan bahasa Jawa itu ada yang namanya tingkatan-tingkatan seperti itu. Jadi karena lawan bicara saya adalah teman seumuran, saya menggunakan bahasa Ngoko. Beda lagi kalau misal yang datang itu adalah dosen atau siapa gitu yang lebih tua dari saya, itu pasti saya akan menggunakan bahasa Jawa Kromo, Krama seperti itu. Ya. Oke, jadi itu tadi adalah contoh yang bisa membuktikan bahwa kita tetap bisa berkomunikasi walaupun bahasa yang kita gunakan adalah ya bahasa kita masing-masing gitu ya, berasal dari daerah kita masing-masing. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari fungsi ahli kode seperti itu. Dan yang bisa kita petik dari kedua bahasa daerah yang sudah ada tadi, yaitu Madura dan Jawa, adalah bahwa setiap bahasa itu menyesuaikan dengan lawan bicara kita begitu. Ketika lawan bicaranya lebih tua, maka kita harus menggunakan tingkatan yang setara. ya. Jadi kalau misalkan usianya sebaya, ya kita bisa menggunakan yang kasar begitu ya. Tapi kalau usianya lebih tua, harus menggunakan tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Kalau dalam bahasa Jawa ada kromoindil, kalau dalam bahasa Madura ada Madura Jawa. Madura halus. Madura halus gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sharingkan pada teman-teman hari ini bermanfaat untuk komunikasi kita sehari-hari nantinya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebijakan.